KPK lagi kebingungan untuk menahan Hasto ini. Jangan-jangan lobi-lobi politik Jokowi gagal. Kenapa? Karena begitu banyak pembicaraan hari ini. Kalau Hasto sudah jadi tersangka sesuai dengan prosedur yang ada, bukti-bukti yang kuat, kenapa kok tidak ditahan? Dan itu pertanyaan publik. Jangan-jangan ini hukum ini ada pesanan, jangan-jangan ada orderan, ya, sehingga untuk menjadi gertakan kepada seorang Hasto. Maka dari sinilah kekuatan dari PDP dan Hasto untuk melawan, ya, bahwa untuk mengadili, ya, di situ di Mahkamah Konstitusi dan pra peradilan nampaknya cukup membuat berhasil sehingga Jokowi bisa panik. Jokowi bisa panik di situ. Kenapa? Karena kita lihat saja realitasnya. Selama ini begitu kan, ya. Ketika Jokowi sudah lengser, Harun Masiku diburu, ya. Ini kan kasus lama, 4 tahun yang lalu. Dan tidak hanya itu juga, perlawanan dari Hasto nampaknya bukti-bukti ini, ya, belum kuat di KPK. Sehingga apa yang terjadi? KPK sampai hari ini belum menetapkan Hasto untuk ditahan, ya. Tapi untuk menetapkan untuk jadi tersangka sudah. Berbeda dengan kasus Tom Lembong. Tom Lembong itu adalah tidak punya kekuatan secara politik, ya. Dia adalah buktinya masih belum lihat, ya, masih belum jelas seperti apa. Tapi sudah dijadikan tersangka, lalu kemudian ditahan. Dan inilah perbedaannya. Apakah karena Hasto ada Ibu Megawati yang kuat? Apakah karena hukum ini dijadikan sebagai sandera menyandera? Atau hukum ini dijadikan sebagai balas dendam? Ya, tidak lepas dari situ begitu kan. Ya, makanya kabarnya pemberitaan yang cukup heboh kemarin, PDIP telepon Prabowo untuk membatalkan, ya, Hasto untuk ditahan. Padahal itu adalah hoax. Seorang PDIP dan Prabowo tidak ada masalah sedikit pun. Kabarnya sebentar lagi akan bertemu. Kalau ini bertemu, maka Jokowi kalang kabut. Maka seorang Jokowi akan panik di situ. Nah, inilah sebagai realitas politik yang ada bahwa suatu saat nanti bisa saja setelah Hasto jadi tersangka, bisa saja bebas. Harun Masiku silakan diburu. Dan bahkan dengan adanya bukti bahwa Wahyu Setiawan, begitu kan, yang kemudian komisioner KPU, sudah menjelaskan bahwa tidak pernah menerima uang dari Hasto. Kenapa kok Hasto yang jadi tersangka? Itu kan logikanya. Kan aneh. Kan aneh di situ. Jadi saya kira apakah ini orderan, ya, by order atau bagaimana kasus-kasus seperti itu begitu. Jadi sebentar lagi kabarnya Hasto mau dipanggil. Sejak kapan begitu kan, ya? Ada orang jadi tersangka, lalu kemudian mau dipanggil terus, ya, mau dicari buktinya, mau dipanggil. Nampaknya KPK ini tidak serius untuk mengadili bagaimana hukum yang sebenarnya. Kalau tidak ada, ngapain untuk mentersangkakan orang? Ini 4 tahun yang lalu loh, begitu kan. Bagaimana dengan posisi Jokowi sebagai seorang presiden? Mampukah KPK untuk memeriksa Jokowi? Apakah ada keterlibatan untuk menghalang-halangi Hasto pada saat menjabat? Itu kan yang seharusnya kita lihat. Makanya ya sekarang ini orang sudah tidak percaya lagi terhadap lembaga KPK ini, ya, trustnya sudah menurun. Karena apa? Karena ya hanya itu aja begitu, dianggap sebagai orderan. Ya, karena KPK ini selama ini lihat saja begitu. Sebelum Jokowi lengser, ya, sudah ada nama-nama orang yang maju begitu, sudah ada nama pandangan nama-nama orang itu, dan bahkan kita tahu yang selama ini kita lihat Jokowi kan punya apa yang disampaikan Hasto orang-orang kuat begitu kan, ya, yang disebut dengan partai coklat. Ini kan ngeri-ngeri sedap, bos. Jadi saya kira pertarungan politik selama ini antara PDIP dan Jokowi ini semakin memanas di puncak klasmen. Bagaimana nanti begitu kan, ya, seorang PDIP bisa berkoalisi dengan Prabowo sehingga klasmen di situ adalah permainan 1-2 antara Prabowo dan PDIP, sehingga Jokowi sudah mulai, ya, nominasinya sudah mulai di bawah begitu. Artinya apa? Artinya Prabowo akan fokus pada pemerintahannya sendiri, tidak mau ikut campur urusan-urusan masalah Jokowi. Ketika Jokowi masuk OCCRP dalam nominasi orang terkorup dunia, ya, versi OCCRP di situ, maka jelas Prabowo tidak ikut-ikutan masalah itu. Nah, ini yang kita lihat bahwa Prabowo fokus kepada programnya sendiri, ditambah lagi dengan koalisi dengan PDIP.
Saya kira ini bagus begitu kan ya untuk menunjukkan bahwa masyarakat, partai, terus kemudian civil society di situ itu bersama untuk membangun bangsa dan negara kita, bukan lagi menyandera orang. Ya, bukan lagi menyandera orang. Kalau ada orang yang kemudian ya Menteri Prabowo siapapun yang tersandra pada korupsi diadili sekarang. Jangan lalu kemudian setelah Prabowo lengser nanti begitu kan yang menjadi senjata bagi orang-orang yang kemudian punya kepentingan besar. Nggak boleh seperti itu. Misalnya kasus yang sekarang ada dugaan, lalu kemudian diperiksa 5 tahun lagi, kan aneh dong, ya? Apa kerjanya KPK kalau mentersangkakan orang 5 tahun lagi begitu kan? Seharusnya tersangka jadi sekarang, ya biar tuntas lah, ya biar tuntas. Mengapa di negara kita begitu agak sulit untuk memberantas hal-hal korupsi? Karena seperti ini, terlalu banyak orang-orang kuat ditentukan ya di pos-pos tertentu begitu. Bisa artinya bisa diintervensi satu sama lain. Jadi Prabowo ini harus kuat. Makanya kembali ke yang tadi. Ya, Hasto hanya joget-joget begitu kan ya. Joget-joget di depan logo KPK gini-gini begitu. Itu menandakan ada sesuatu spektakuler untuk menjadi sindiran kepada seorang Jokowi. Yang dulunya Jokowi tembak-tembak tiga begitu kan. Ya, Hasto sudah menganggap ya tiga-tiga ini sebagai bentuk perlawanan. Artinya sudah pas ya, sudah menang. Jadi pemuja-pemuja Jokowi kemarin ketika Hasto dipanggil oleh KPK untuk diperiksa kembali begitu kan ya. Berharap pemuja-pemuja Jokowi di situ begitu berharap bahwa Hasto ini pakai baju orange dan sudah dipersiapkan di situ begitu kan ya, sudah dipersiapkan bagaimana nanti kalau Hasto pakai baju oranye. Wah, nampaknya akan semakin seru, akan semakin ya digoreng habis-habisan. Nampaknya cukup gagal karena kekuatan PDIP sebelum Hasto dipanggil di situ begitu kan ya, membuat statement dan pidato itu pernah menyindir KPK dan sebagainya. Artinya apa? Artinya kekuatan PDIP ini masih di atas angin dibandingkan dengan seorang Jokowi. Tidak mungkinlah ya Jokowi menjadi presiden 2 periode tanpa ada keterlibatan dan gagasan dari Ibu Megawati untuk bisa masyarakat bisa memilih seorang Jokowi. Kan itu logikanya. Jadi tidak bisa untuk Jokowi mengkhianati tidak bisa Jokowi mempreteli PDIP sana sini, tidak bisa begitu kan. Karena apa? Karena PDIP itu sangat kuat sekali hari ini. Jadi ini kan partai. Apapun yang saya katakan tadi begitu, semuanya harus melewati partai sebagai kendaraan politik. Agak lucu sih sebenarnya. Bahkan ya Jokowi agak redup mulai sekarang. Makanya tidak heran ketika Jokowi kunker ke sana, ya main presiden-presidenan, seolah-olah ada matahari kembar di dalam negara kita begitu. Dan itu apakah sebuah fakta dan kenyataan? Kita tunggu saja dari komentar-komentar dari netizen. Ngeri, bos. Kayak karena perlawanan politik semakin masif untuk hari ini. Jadi artinya apa? Artinya Jokowi ini gagal untuk menahan Hasto. Jokowi ini gagal lobby-lobby politiknya sekarang ini. Karena dampaknya seorang Jokowi ya tidak berpengaruh lagi ya di pemerintahan Prabowo. Kalau hanya sekedar bertemu dengan Prabowo ya silahkan, tapi tidak kuat. Semuanya ditentukan pada kekuatan bagaimana supremasi hukum yang kemudian benar-benar ditegakkan di era Prabowo. Makanya untuk mengembalikan citra, trust, kepercayaan dari masyarakat kepada KPK harus benar-benar diberantas. Kalau salah-salah, kalau benar-benar, kalau tidak. Itu aja repot begitu kan ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus di channel Khodari News ini. Begitulah kira-kira.